Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi penghasil uang sungguhan. Sekali lagi, aplikasi penghasil uang sungguhan. Tapi seperti yang sering saya bahas mengenai aplikasi penghasil uang sungguhan, ini tidak akan membuat Anda menjadi kaya raya, tidak akan membuat Anda jadi miliarder, tetapi Anda tidak akan kehilangan uang. Tapi ada catatannya lah nanti ya. Mesti dengerin sampai habis supaya Anda paham apa ini aplikasinya. Nama aplikasi ini namanya Honeygain. Honeygain. Nah, slogan dari aplikasi Honeygain ini adalah Passive Income Effortlessly. Dapatkan penghasilan pasif tanpa bersusah payah, kira-kira begitulah kalau diterjemahkan bebas. Tapi sekali lagi, passive income-nya jangan Anda pikirkan bisa membuat Anda bisa beli rumah, bisa beli mobil, jangan pikirkan itu, ya. Nah, tetapi menarik untuk dicoba, tapi dengan beberapa catatan, ya. Nah, pertanyaannya, kalau sebuah aplikasi bisa memberikan Anda uang sungguhan tanpa minta Anda keluarkan uang, Anda kan patut bertanya kan, dari mana aplikasi ini bisa memberikan Anda uang? Kalau snack video sebelumnya saya jelaskan kenapa dia bisa memberikan Anda uang. Reso kenapa bisa memberikan Anda uang? Karena mereka lagi promosi, lagi bakar-bakar uang supaya orang yang daftar banyak. Dan itu pada suatu saat nanti pasti akan berhenti, ya. Barulah mereka menghasilkan uang. Seperti halnya Gojek, Grab, dulu kan sering promosi gitu ya. Bahkan ada ongkos antar gratis dan segala macam. Tapi tidak akan selamanya gitu. Nah, mereka dapat uang dari mana? Ya karena tadi dana promosi gitu ya. Jadi tidak heran seperti snack video, TikTok Lite, Cashin, Buzzbeat, Buzzbreak, bla bla bla, Clip Claps gitu ya. Indo Today bisa memberikan Anda uang, tapi jangan mengharapkan uang besar karena Anda tidak berbayar. Oke. Ada juga yang mendapatkan bayaran karena ada iklan yang lewat gitu ya. Dia dapat bayaran dari iklan, nah Anda dibagi. Kira-kira begitu. Nah, Honeygain ini mendapatkan uangnya dari mana? Sehingga bisa membayar Anda uang sungguhan tanpa Anda deposit uang Rp1 pun. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat ya. Nanti kita akan lihat juga berapa besar sih uang yang bisa kita dapat dari Honeygain. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, Honeygain ini apa? Apa nih binatangnya Honeygain? Ada madu-madu gitu, Honeygain. Mendapatkan madu, kira-kira gitu ya. Honeygain ini didirikan di tahun 2018 dan baru di-open ke publik tahun lalu, tahun 2020 ya. Honeygain ini bekerja dengan konsep yang sederhana. Jika Anda punya unlimited internet data, catat ya, unlimited internet data. Atau setidak-tidaknya paket data yang tidak terpakai. Karena begini loh, saya terangin ya. Kan ada beberapa operator yang menjual paket data. Kalau Anda tidak habiskan dalam 1 bulan itu, begitu masa perpanjangan, sisanya hangus. Tapi ada juga telekomunikasi selular yang paket datanya tidak hangus, tapi akumulasi, tergantung. Tapi kalau kebetulan paket data Anda tipe yang kalau ada sisa ketika perpanjang itu hangus, itu yang namanya paket data yang tak terpakai atau terbuang percuma gitu ya. Ini yang bisa kita jadikan uang. Oke, atau Anda di rumah berlangganan paket internet unlimited. Nah, cocok Anda pakai Honeygain.
Tapi kalau Anda pakai paket data operator yang Anda belinya juga irit-irit gitu ya, paketnya kecil gitu ya, karena Anda cukup untuk buat buka Facebook, buka YouTube, itu juga pas-pasan, Honeygain tidak cocok. Tidak cocok untuk Anda. Kenapa? Karena Honeygain ini akan menggunakan sebagian dari internet paket data Anda. Untuk apa? Nah, sebentar saya akan terangkan. Nah, jadi konsepnya adalah Anda dapat uang dari Honeygain karena dia pakai sebagian dari paket data Anda. Menarik ya? Jadi daripada paket data itu Anda hangus, ya, dipakailah sama Honeygain dan Anda dibayar. Tapi kalau Anda beli paket data khusus untuk Honeygain, nggak untung gitu ya. Anda dapat uang buat beli lagi paket data, mungkin nggak kebeli kali gitu ya. Tapi kalau Anda punya paket yang unlimited, wifi unlimited gitu ya. Atau mohon maaf kalau Anda kerja di kantor ya, di kantor kan wifi gratis Anda ya. Nah, Anda bisa menggunakan paket data itu. Nanti Anda dapat uangnya, ya kan? Di sini tadi saya sudah katakan Honeygain akan memakai sebagian dari paket data Anda untuk kepentingan dia. Ya. Nah, jadi Anda pertama kali setelah install, Anda harus memberikan akses kepada Honeygain ini untuk dapat menggunakan paket data Anda. Nanti ada settingannya, ya. Nah, jadi dengan demikian Honeygain ini bisa mengakses atau menggunakan paket data dimanapun Anda berada. Anda mau jalan-jalan ke kota ini, si Honeygain tetap bisa memakai paket data Anda untuk mengakses sesuatu. Nanti saya terangkan apa yang diakses, ya. Honeygain ini berjalan di laptop Mac atau MacBook atau di komputer Mac, Macintosh gitu ya, Windows dan Android. Ya. Nah, di sini dia menggunakan koneksi internet Anda itu untuk kepentingan partnernya. Sekali lagi, dia menggunakan koneksi internet Anda itu untuk kepentingan partnernya, bisnis partnernya, atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Honeygain. Nanti saya terangkan maksudnya apa, ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kalau Anda beli paket data yang cuman kecil, pas-pasan, ya jangan pakailah Honeygain. Kan karena akan dipakai juga sama Honeygain. Ya, tapi kalau Anda punya akses ke unlimited paket data di kantor, di rumah, lalu di rumah Anda juga pakai yang unlimited, oke lah. Pakailah Honeygain. Atau kalau Anda sering nongkrong di cafe yang ada wifi gratis, Anda boleh pakai. Oke? Nah, oleh karena itu, ya, nah, ada hitung-hitungannya. Intinya gini deh, supaya nggak bertele-tele, kalau sebulan Anda bisa dapat $20 saja gitu ya, $20 saja, ya, sudah lumayan. Atau begini deh, Anda punya 2 handphone dengan 2 nomor telepon yang berbeda gitu ya, Anda pakai dua-duanya, Anda akan dapat double gitu. Apalagi kalau dua-duanya Anda bawa ke kantor, misalnya Anda taruh di rumah lagi pakai internet wifi yang unlimited gitu ya. Nah, dua-duanya ini bekerja nih Honeygain-nya. Ya, Anda bisa dapat double. Kira-kira lah kita ngomong Anda dapat $40 sebulan. $40 berapa ya? Ya, 500.000 lebih, setengah juta lebih. Lumayan kan? Nah, kalau setengah juta lebih dari 2 handphone, $40, 40 kali 14.000. Ya, kita bilang kali 15.000 lah, biar mudah. Ya, sekitar 500 sampai 600.000. Oke, $40. Nah, itu kalau Anda menggunakan wifi atau internet connection yang unlimited ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita nggak usah bicara detail ya, dipakai berapa giga Anda dapat berapa, nggak usah lah, ya. Tapi intinya kalau Anda pakai paket data yang ini terbatas ya jangan ya. Nah, gunanya apa dia menggunakan koneksi internet Anda? Banyak macam. Saya kasih contoh yang paling mudah.
Ketika Anda misalnya memasang iklan di YouTube, ya, bagaimana Anda bisa tahu YouTube itu benar-benar menayangkan iklan Anda ke segmen pasar yang tepat? YouTube pasti akan menayangkan iklan Anda. Nggak mungkin YouTube berbohong. Tetapi Anda ingin tahu nih, atau penasaran, benar nggak sih saya punya iklan, saya sudah pasang order 10 juta tayangan, terpasang nggak ke area-area yang saya mau ini gitu. Bagaimana orang itu ngecek? Kecuali percaya saja sama YouTube. YouTube bilang, oh saya sudah tayangkan iklan Anda 10 juta kali. Tapi Anda kan nggak tahu, cuman iya dah, oke, nih saya bayar. Walaupun YouTube pasti benar gitu ya. Tapi Anda ingin tahu, benar nggak nih iklan saya ini diakses atau ditayangkan ke orang yang memang mau saya targetkan? Contoh, kan nggak lucu kalau iklan misalnya mengenai trading forex diberikan kepada anak-anak yang baru berusia 15 tahun misalnya. Ya kan, berarti tidak tepat sasaran. Nah, Honeygain bekerja sama dengan sejumlah third party, pihak ketiga, yang dia tidak akan sebutkan siapa, yang menggunakan paket data Anda gitu. Jadi dia ada sistemnya, sehingga orang-orang ini menggunakan jasanya Honeygain untuk mengetahui orang-orang yang memakai Honeygain ini, kalau dia pakai YouTube, pakai Facebook, pakai apa, iklan yang dilihat misalnya apa gitu ya. Sehingga dia bisa punya bayangan, oh iya loh kalau di Jakarta, di Indonesia, kebetulan di Indonesia banyak yang pakai Honeygain gitu ya, iklannya ditayangkan di Indonesia kira-kira tepat sasaran. Itu salah satu manfaat Honeygain yang diberikan kepada pihak ketiga yang menggunakan jasanya. Oke, itu satu. Kemudian ada juga jasa misalnya sebuah perusahaan di Korea Utara. Dia ingin tahu misalnya aktivitas yang ada di Amerika misalnya. Nggak usah Korea Utara, Korea Selatan deh ya. Korea Selatan. Nah, dia mau bukan mau ingin tahu. Saya mesti ambil contoh yang lebih sederhana ya. Saya mesti ambil contoh yang sederhana. Misalnya sebuah perusahaan di Korea Selatan lah, nggak usah Korea Utara. Dia mau melakukan research, mengumpulkan data, ya, dari beberapa orang yang ada di Amerika. Dia nggak bisa akses karena ada ya di blog atau di apa internetnya, gitu. Apalagi dari Korea Utara. Ya, untuk itu dia pakai jasa Honeygain, ya. Honeygain kan dipakai juga oleh orang-orang di Amerika Serikat. Nah, nanti Honeygain ini akan memberikan data-data yang dikehendaki oleh pihak ketiganya, itu mau dari pihak Korea Selatan ke, Korea Utara ke, dari pihak China ke, data dari perilaku penggunaan internet di Amerika misalnya, begitulah. Karena ada pihak ketiga yang sedang melakukan riset mengenai perilaku orang Amerika terhadap sesuatu misalnya, kita nggak usah tahu apa. Kalau dia langsung akses, nggak bisa, karena diblok. Perlu yang namanya Honeygain. Ya, dan masih banyak lagi. Bisa juga dipakai untuk begini. Sebuah brand terkenal, misalnya apa ya, tas yang mahal, misalnya Louis Vuitton. Louis Vuitton kan banyak palsu, ya. Tapi kalau dia harus mencari di Indonesia di mana penjual Louis Vuitton yang palsu, waduh, dia perlu effort yang luar biasa besar. Dia menggunakan Honeygain. Nah, dia melalui Honeygain, orang-orang yang suka akses belanja-belanja tas misalnya, ini contoh saja ya, contoh tas-tas yang KW akan ketahuan. Oh, ternyata pusat, ini contoh saja ya, saya permudah. Pusat penjualan tas KW Louis Vuitton di Mangga 2 di blok sekian, tokonya ini lantai sekian. Yang mana kalau dia harus telusuri sendiri tanpa bantuan Honeygain, susah dia. Nah, karena Honeygain memberikan imbalan kepada orang ini, aktivitasnya browsing, cari-cari tas KW, kan ketahuan.
Nah, dia bisa dapat. Dan masih banyak lagi. Jadi intinya Honeygain itu perusahaan yang ada di tengah-tengah yang menjembatani pihak ketiga, partnernya itu, yang mau cari data lah, mau cari apa, supaya bisa akses perilaku dari pengguna internet di daerah tertentu misalnya. Yang mana dia tidak bisa akses langsung. Tapi melalui Honeygain, yang mana Honeygain memakai paket data orang ini dan dia juga bisa pantau gitu ya, dapat. Nah, pertanyaannya, wah kalau gitu nggak aman dong Pak ya. Kalau saya pakai Honeygain, berarti kegiatan saya bisa terpantau ya. Nah, itu pilihan. Honeygain memberikan jaminan bahwa dia tidak akan masuk ke hal-hal yang pribadi. Misalnya percakapan Anda kepada teman Anda ketik-ketik email, chattingan melalui WhatsApp, melalui Twitter, dia tidak akan sentuh. Janjinya. Tapi kegiatan browsing apa gitu ya, dia bisa tebeng gitu ya. Oh, si Pak Chandra ini suka beli barang KW ini, tas KW ini. Nah, dia bisa memanfaatkan itu tanpa harus merugikan Anda. Ya kan? Nah, itu pilihan. Jadi, yang pasti paket data Anda akan terpakai. Ya. Tapi keuntungannya adalah Anda dapat passive income tadi. Anda pakai handphone lebih dari satu, Anda akan double. Ya. Kalau Anda mau matikan, setiap saat Anda bisa matikan. Supaya dia jangan pakai paket data gitu ya misalnya. Kemudian, masih banyak lagi. Nah, cuman masalahnya adalah pembayarannya. Pembayarannya pakai PayPal atau Bitcoin. Kalau Anda nggak punya akun PayPal, Anda harus buat dulu akun PayPal supaya Anda bisa menerima pembayaran. Pembayarannya per $20 yang setahu saya. Kekurangannya apa? Tim dari Honeygain ini atau pendirinya atau apanya tidak jelas. Tapi dia berbayar. Dia bayar melalui pihak ketiga. Oke? Selama ini orang mendapat bayarannya. Tapi kalau kita cari, siapa ini perusahaannya? Misterius. Nah, kalau money game, Anda nggak tahu, Anda mau, kok ini yang benar-benar ngasih duit Anda nggak mau, kan lucu juga. Ya, tapi kalau Anda bilang, enggak dah, saya nggak mau ikutan karena saya nggak tahu pemilik Honeygain-nya siapa, misterius, ya nggak apa-apa juga, itu pilihan Anda. Ya. Uang yang Anda dapat juga nggak terlalu besar. Kalau satu handphone tadi kan sekitar $20. Kalau $20 kan sekitar 280.000 per bulan. Tidak akan membuat Anda kaya. Ya 280.000 sampai 300.000 gitu ya. Kalau Anda punya 2 handphone ya bisa jadi sekitar 500-600.000. Lumayan. Oke. Honeygain juga membuat pemakaian baterai Anda jadi lebih boros. Tapi ya borosnya nggak terlalu boros lah ya, lebih banyak 10% karena dia butuh power dari handphone Anda. Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau Anda mau coba, Anda punya akun PayPal, silakan coba. Menarik. Ya. Tapi kalau Anda tidak punya akses ke paket data yang unlimited gitu ya, sebaiknya jangan dipakai. Ya karena uang yang Anda dapat nggak banyak juga gitu ya, dan uangnya buat Anda bayar paket data ya pas-pasan. Tapi kalau Anda paket data Anda unlimited gitu ya, dan pemakaian Anda di rumah banyak orang gitu ya, dan Anda pakai Honeygain, untung. Oke? Jadi itu saja yang menurut saya kelebihan dan kekurangan Honeygain. Oke? Yang pasti Honeygain tidak minta Anda untuk deposit uang Rp1 pun. Malah Anda dapat bayaran, tapi dengan pertimbangan tadi. Oke, demikian mengenai Honeygain ini. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.